Selamat siang, perkenalkan nama saya Nanda Yulinda Lestari, dokter muda pada bagian anestesi, periode 28 Desember 2020 hingga 31 Januari 2021, akan mempresentasikan mengenai resusitasi jantung dan paru. Sebelumnya, apa itu resusitasi jantung dan paru? Merupakan suatu tindakan pertolongan untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan juga fungsi jantung yang terganggu guna melangsungkan hidup dari penderita. Adapun tujuannya dari RJP yaitu untuk mempertahankan hidup, mencegah kematian, untuk mencegah komplikasi yang mungkin timbul akibat dari kecelakaan, mencegah kondisi bertambah buruk pada korban, mencegah tindakan yang dapat membahayakan korban, dan melindungi orang yang tidak sadar. Adapun tanda dan gejala dari adanya gawat darurat seperti gangguan atau henti nafas, henti jantung, syok, pendarahan yang tidak terkendali, tersedak, keracunan, tenggelam, ketidaksadaran yang berkepanjangan, overdosis, adanya luka bakar yang parah, dan segala keluhan atau temuan yang mengindikasi cedera kepala atau tulang belakang. Dan juga ada tanda dan gejala lainnya. Penyebabnya dari henti nafas dan henti jantung. Untuk henti nafas, tidak adanya gerakan dada dan juga aliran udara pernafasan. Biasanya pada kasus-kasus tenggelam, keracunan, tercekik, obstruksi jalan nafas oleh benda asing, trauma, lidah jatuh ke belakang, endotracheal tube terlipat ataupun tersumbat, kelainan akut pada glotis, dan juga hal-hal lainnya. Untuk henti jantung, biasanya ada riwayat penyakit kardiovaskular, kemudian ada kekurangan oksigen yang akut, gangguan asam basa atau elektrolit, terjadi kecelakaan atau trauma, anestesi, pasca pembedahan terjadi shock, dan juga biasanya pada iramanya ada ventricular fibrilasi dan ventricular tachycardia serta asistul. Tanda-tanda henti pada jantung di mana yang pertama kesadaran mulai menghilang, tidak terabanya denyut arteri, henti nafas atau gasping, warna kulit pucat, pupil dilatasi. Fase RJP menurut guideline AHA 2015 dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama, bantuan hidup dasar atau basic life support, fase kedua, bantuan hidup lanjutan atau advanced life support, fase ketiga, bantuan hidup jangka panjang. Ini merupakan gambaran dari chain of survival pada rantai kelangsungan hidup HCA dan OHCA. HCA yaitu dalam rumah sakit, di mana mekanismenya pengawasan dan juga pencegahan, pengenalan dan pengaktifan sistem tanggapan darurat, kemudian dilakukan CPR berkualitas yang tinggi secepatnya, dilakukan defibrilasi dengan cepat, dan bantuan hidup lanjutan dan perawatan pasca serangan jantung. Untuk OHCA di luar rumah sakit, itu yang pertama pengenalan dan pengaktifan sistem tanggap darurat, kemudian CPR yang berkualitas tinggi secepatnya, kemudian ada defibrilasi apabila ada memadai dengan cepat, kemudian melakukan layanan medis darurat dasar dan juga lanjutan, dan bantuan hidup lanjutan dan perawatan pasca serangan jantung apabila sudah sampai di rumah sakit.
Untuk prinsip dasarnya, menurut resusitasi jantung paru, menurut 2015 AHA Guideline Update, terbagi menjadi DRS-CAB, di mana D itu danger, R itu respond, S itu shout for help, C itu circulation, A itu airway, B itu breathing. Untuk D, danger, yang pertama kita harus amankan diri, amankan lingkungan, dan juga amankan pasien. Sebelumnya, lihat terlebih dahulu dan evaluasi apa ada tidaknya ancaman bahaya, evaluasi penyebab dari cedera, perhatikan juga sekitar dan juga berapa jumlah dari korban. Kemudian R, respon, dilakukan saat penolong yakin dirinya sudah aman untuk melakukan pertolongan. Melihat respon korban dengan memanggil, menepuk, menggoyangkan, memberikan stimulus nyeri, alert, verbal, pain, unresponsive. S, send for help. Bila tidak berespon, berteriaklah minta tolong kepada orang sekitar sembari menghubungi petugas kesehatan dan tetap terus bersama korban. C, circulation. Lakukan pemeriksaan nafas dan nadi secara simultan kurang lebih 10 detik. Tujuannya untuk memeriksa nadi, bila tidak ada denyut, maka diberikan kompresi dada. Bila nadi teraba, nafas tidak, maka diberikan satu ventilasi tiap 6 detik atau 10 kali per menit. Kemudian lakukan posisi RJP, di mana posisi tegak lurus di samping pasien. Kemudian letakkan tumit telapak tangan pada pertengahan dada, 1/2 bawah sternum, dengan telapak tangan ditumpuk dengan jari yang ditautkan. Dengan kedalaman minimal 5 cm, tapi tidak lebih dari 6 cm. Kecepatan 100-120 kali per menit, dengan perbandingan 30/2, 30 kompresi dan 2 nafas, full chest recoil. Ini merupakan gambaran dari chest compression pada dewasa dan anak-anak. Untuk A, airway, yang berfungsi untuk membebaskan jalan nafas dengan teknik triple airway maneuver, head tilt chin lift untuk dilakukan pada tanpa trauma, sedangkan jaw thrust pada korban yang dicurigai mengalami tulang leher. B, breathing, menilai apakah ada nafas atau tidak, apakah adekuat atau tidak. Dengan teknik melihat pergerakan dada dan perut, look, rasakan hembusan nafas, feel, dan dengarkan suara nafas atau listen. Ada 3 teknik untuk memberikan nafas buatan, yaitu yang pertama mulut ke mulut ke sungkup, dan dengan menggunakan ambu bag. Untuk evaluasi, dilakukan tiap 2 menit. Pada guideline AHA 2015, tidak menyebutkan evaluasi tiap 5 siklus. Jika nafas tidak ada dan nadi tidak ada, maka lakukan kompresi dan ventilasi 30/2. Jika nafas tidak ada, nadi ada, ventilasi 10 kali per menit. Jika nafas ada dan nadi ada, maka lakukan recovery position. Recovery position tujuannya untuk membebaskan jalan nafas korban dan yang tidak sadar untuk melindungi jalan nafas dari benda asing seperti muntahan, yaitu posisinya tangan disilangkan, kemudian tangan sisi yang lainnya dibawa ke atas, kemudian kaki ditekuk satu, kemudian dimiringkan ke sisi yang sebelahnya. Hal yang penolong harus lakukan dan yang tidak boleh dikerjakan, penolong melakukan kompresi dada dengan kecepatan 100-120 kali, mengkompresi kedalaman minimal 2 inci atau 5 cm, membolehkan recoil penuh setelah setiap kali kompresi, meminimalkan jeda dalam kompresi, memberikan ventilasi yang cukup, 2 nafas buatan setelah 30 kompresi, setiap nafas buatan diberikan lebih dari 1 detik, setiap kali diberikan dada akan terangkat. Yang tidak boleh,
Kompresi pada kecepatan lebih rendah dari 100 kali per menit atau lebih cepat dari 120 kali per menit, mengkompresi kedalaman kurang atau lebih dari 2-6 cm, bertumpu di atas dada di antara kompresi yang dilakukan, menghentikan kompresi lebih dari 10 detik, memberikan ventilasi berlebihan, misalnya terlalu banyak nafas buatan atau memberikan nafas buatan dengan kekuatan berlebihan. Ini merupakan gambaran dari AHA Guideline 2015. Ini merupakan algoritma penyedia layanan kesehatan Basic Life Support pada serangan jantung orang dewasa pembaruan tahun 2015. Seperti yang sudah dijelaskan, yaitu amankan lokasi kejadian, amankan diri, lingkungan, dan juga pasien. Korban tidak menunjukkan adanya reaksi, teriaklah untuk mendapatkan pertolongan terdekat. Aktifkan sistem tanggap darurat melalui perangkat bergerak jika tersedia. Apabila tersedia, ambil AED dan juga peralatan gawat darurat, atau minta seseorang untuk melakukannya. Perhatikan apakah nafas terhenti atau tertinggal, dan periksa denyut dan juga nafas denyut secara bersamaan. Apakah denyut benar-benar terasa selama 10 detik? Apabila bernafas normal ada denyut, maka pantau hingga tenaga medis terlatih tiba. Apabila bernafas tidak normal ada denyut, maka berikan nafas buatan, satu nafas buatan tiap 5-6 detik atau sekitar 10-12 nafas buatan. Aktifkan sistem tanggap darurat jika belum dilakukan setelah 2 menit. Terus berikan nafas buatan. Periksa denyut kurang lebih setiap 2 menit. Jika tidak ada denyut, mulai CPR. Lanjutkan dengan kotak CPR. Jika kemungkinan terjadi overdosis opioid, berikan naloxone sesuai protokol jika berlaku. Kemudian, dengan CPR, mulai siklus 30 kompresi dan 2 nafas buatan. Gunakan AED apabila tersedia. Kemudian apabila AED tersedia, periksa ritme detak jantung, ritme dapat dikejut. Apabila iya, ritme dapat dikejut, terapkan satu kejut, segera lanjutkan CPR kurang lebih selama 2 menit hingga AED memperbolehkan pemeriksaan, lanjutkan hingga tenaga ALS mengambil alih atau korban mulai bergerak. Apabila tidak, ritme tidak dapat dikejut, maka segera lakukan dengan CPR kurang lebih selama 22 menit hingga AED membolehkan pemeriksaan ritme. Lanjutkan hingga tenaga ALS mengambil alih atau korban mulai bergerak. Ini merupakan algoritma untuk anak-anak pada RJP atau Basic Life Support. Kemudian ini lanjutan untuk algoritma dewasa menurut Guideline AHA 2015, di mana setelah melakukan RJP atau CPR, diberikan oksigen, kemudian lihat monitor dan juga defibrilator, apakah ritmenya shockable atau tidak, shockable, VF atau PVT, kemudian dilakukan shock, CPR 2 menit, IV dan IO akses, kemudian ritmenya shockable, iya atau tidak. Apabila iya, lakukan CPR atau RJP 2 menit dengan tambahan epinephrine setiap 3-5 menit. Kemudian pantau juga dari pernafasannya atau airway dan juga kapnografi. Kemudian apakah tetap iramanya shockable, iya atau tidak. Apabila shockable, maka dilakukan CPR 2 menit dengan tambahan amiodaron dan juga lihat dari reversible-nya. Apabila iramanya non-shockable, maka
Ini merupakan algoritma penyedia layanan kesehatan Basic Life Support pada serangan jantung orang dewasa pembaruan tahun 2015. Seperti yang sudah dijelaskan, yaitu amankan lokasi kejadian, amankan diri, lingkungan, dan juga pasien. Korban tidak menunjukkan adanya reaksi, teriaklah untuk mendapatkan pertolongan terdekat. Aktifkan sistem tanggap darurat melalui perangkat bergerak jika tersedia. Apabila tersedia, ambil AED dan juga peralatan gawat darurat, atau minta seseorang untuk melakukannya. Perhatikan apakah nafas terhenti atau tertinggal, dan periksa denyut dan juga nafas denyut secara bersamaan. Apakah denyut benar-benar terasa selama 10 detik? Apabila bernafas normal ada denyut, maka pantau hingga tenaga medis terlatih tiba. Apabila bernafas tidak normal ada denyut, maka berikan nafas buatan, satu nafas buatan tiap 5-6 detik atau sekitar 10-12 nafas buatan. Aktifkan sistem tanggap darurat jika belum dilakukan setelah 2 menit. Terus berikan nafas buatan. Periksa denyut kurang lebih setiap 2 menit. Jika tidak ada denyut, mulai CPR. Lanjutkan dengan kotak CPR. Jika kemungkinan terjadi overdosis opioid, berikan naloxone sesuai protokol jika berlaku. Kemudian, dengan CPR, mulai siklus 30 kompresi dan 2 nafas buatan. Gunakan AED apabila tersedia. Kemudian apabila AED tersedia, periksa ritme detak jantung, ritme dapat dikejut. Apabila iya, ritme dapat dikejut, terapkan satu kejut, segera lanjutkan CPR kurang lebih selama 2 menit hingga AED memperbolehkan pemeriksaan, lanjutkan hingga tenaga ALS mengambil alih atau korban mulai bergerak. Apabila tidak, ritme tidak dapat dikejut, maka segera lakukan dengan CPR kurang lebih selama 22 menit hingga AED membolehkan pemeriksaan ritme. Lanjutkan hingga tenaga ALS mengambil alih atau korban mulai bergerak. Ini merupakan algoritma untuk anak-anak pada RJP atau Basic Life Support. Kemudian ini lanjutan untuk algoritma dewasa menurut guideline AHA 2015, di mana setelah melakukan RJP atau CPR, diberikan oksigen, kemudian lihat monitor dan juga defibrilator, apakah ritmenya shockable atau tidak, shockable VF atau PVT, kemudian dilakukan shock, CPR 2 menit, IV dan IO akses, kemudian ritmenya shockable iya atau tidak. Apabila iya, lakukan CPR atau RJP 2 menit dengan tambahan epinefrin setiap 3-5 menit. Kemudian pantau juga dari pernafasannya atau airway dan juga kapnografi. Kemudian apakah tetap iramanya shockable, iya atau tidak. Apabila shockable, maka dilakukan CPR 2 menit dengan tambahan amiodaron. Dan juga apabila di awal irama tidak shockable, asistol atau PEA, maka dilakukan CPR 2 menit dengan akses IV dan IO. Kemudian diberikan epinefrin setiap 3-5 menit. Kemudian lihat dari pernafasannya dan juga kapnografi. Lihat iramanya shockable atau tidak. Apabila shockable, maka dilakukan CPR 2 menit. Kemudian atasi dari penyebabnya. Kemudian lihat irama lagi, shockable atau tidak. Apabila tidak, maka apabila tidak ada tanda dari sirkulasi spontaneus RSOC 10 atau 11, post cardiac arrest care. Apabila iya,
iramanya shockable, maka kembali ke langkah 5 dan 7. Resusitasi dihentikan apabila timbul kembali sirkulasi dan ventilasi yang spontan dan efektif. Kemudian, upaya resusitasi telah diambil alih oleh yang lebih berkompeten. Penolong terlalu lelah, pasien dinyatakan telah meninggal, dan setelah dimulai resusitasi, ternyata pasien dalam stadium terminal suatu penyakit. Sekian presentasi mengenai resusitasi jantung dan paru. Terima kasih.